Sallallahu ala Muhammad. Mari kita mengupas kisah tentang Dajjal. Kisah Dajjal banyak sekali versinya, maka simak saja. Dajjal adalah seorang manusia. Dia bukan jin atau makhluk lain, ia adalah manusia yang ditangguhkan ajalnya, minal munzarin. Sama juga halnya dengan iblis yang ditangguhkan kematiannya sehingga kiamat nanti. Dajjal adalah manusia yang berhati iblis. Ayah dan ibunya berketurunan Turki dan Mesir. Mereka berasal dari sebuah kampung kecil bernama Raplah. Kedua orang tuanya adalah kakak beradik seibu sebapak. Mereka berhubungan badan tanpa ikatan perkawinan. Dan ketika orang kampung mengetahuinya, mereka bersepakat mengusir mereka dari kampung tersebut. Kemudian mereka berpindah ke kampung pedalaman bernama Samiri di negeri Mesir. Pekerjaan ayahnya menjaga dan membersihkan kandang ternak dan membelah kayu. Setelah beberapa waktu tinggal di dalam rumah tumpangan milik seorang peladang, maka mereka berkeinginan untuk mendapatkan anak. Setelah berusaha dengan berbagai upaya, istrinya itu tidak juga hamil. Maka istrinya bermunajat memohon supaya diberi petunjuk. Maka satu ketika bermimpilah sang istri bertemu dengan seorang pendeta kaum mereka. Iblis telah menyerupai dan menjelma sebagai pendeta itu. Si istri disuruh memohon pertolongan di sebuah kuil jauh di ujung kampung itu. Sang istri menceritakan mimpinya itu pada suaminya, dan keesokannya mereka berdua mencari kuil itu. Akhirnya mereka menemukan kuil yang kecil di ujung kampung itu. Sama seperti mimpi istrinya yang di dalamnya terdapat sebuah patung anak lembu. Mereka berdua pun membersihkan kuil itu dan melakukan upacara pemujaan dan memohon pertolongan dewa patung anak lembu itu. Setelah beberapa kali memohon tetapi tidak ada hasilnya, maka mereka pun berhenti dari memohon. Tidak beberapa lama istrinya bermimpi lagi supaya melakukan persetubuhan sewaktu dia datang bulan haid di dalam kuil dan di hadapan patung anak lembu itu. Maka ia pun menceritakan mimpinya itu kepada suaminya, dan ketika saat itu tiba mereka pun melakukan seperti yang disuruh di dalam mimpi istrinya itu. Tidak lama setelah itu si istri mengandung, tetapi kandungannya itu sangat besar dan lama, yaitu 13 bulan. Ketika istrinya sedang mengandung, ayahnya meninggal dunia. Tinggallah sang istri seorang diri. Ketika berita tentang mereka diketahui oleh pemilik ladang, ia terpaksa mengusir keluar ibu yang sedang mengandung itu, karena takut dengan orang kampung yang sedang mencari mereka. Mereka dicari untuk dibunuh karena sejak mengandung Dajjal, desa tersebut menderita kemarau yang panjang, dan mereka beranggapan keluarga ini yang menyebabkan datangnya musibah di kampung mereka. Itulah sebabnya orang-orang kampung sentiasa mencari keluarga ini. Ibunya pun pergi ke kuil kecil untuk melahirkan anaknya di situ. Setelah melahirkan anaknya, ia pun meninggal dunia dengan keadaan mengeluarkan darah yang banyak dari kandungannya yang sangat besar. Itulah sebabnya wanita itu meninggal dunia. Sesaat setelah melahirkan, bayi ini cacat sebagian anggota tubuhnya. Kulitnya bersisik seperti ular, berkepala besar, buta mata kirinya dan mata kanannya tertonjol keluar, jadi kedua-dua matanya adalah cacat. Tertulis di dahinya tulisan kafir, kafara. Tulisan ini dapat dibaca oleh setiap orang Islam, baik itu yang pandai membaca maupun tidak. Berdasarkan hadis riwayat At-Tabrani, tanda ini menjelma dalam diri Dajjal setelah ia mengaku sebagai Tuhan. Dajjal dilahirkan sekitar 100 tahun sebelum Nabi Musa. Setelah beberapa tahun, maka tempat persembunyian Dajjal akhirnya diketahui oleh orang kampung. Mereka bersepakat untuk membakar kuil itu. Pada saat peristiwa itu terjadi, Dajjal dibawa oleh iblis yang menyamar jadi pendeta untuk dihanyutkan ke laut agar terselamatkan. Ketika di laut, inilah Allah memerintahkan malaikat Jibril untuk menyelamatkan Dajjal dan diletakkan di benua Antartik di dalam sebuah gua. Dajjal diselamatkan oleh Jibril dan dibawa ke sebuah pulau kecil yang indah dan dijaga oleh seekor binatang yang bisa berbicara bahasa manusia. Jibril menyuruh binatang itu menjaga si anak kecil, memberinya makan, dan jika anak itu bangun agar memberitahukan asal-usul si anak dan mengajarkan prinsip-prinsip kehidupan. Dajjal atau Samiri dirawat oleh binatang itu dengan penuh kasih sayang, dan Jibril sesekali datang menengok anak itu, hingga pada suatu saat di usianya yang ke-7, dia bangun dari tidurnya. Dia keluar dari gua tempatnya berteduh, berlari keluar, dan bertemu dengan binatang yang mengasuhnya. Pertama dia takut, tapi kemudian binatang itu mengajaknya bicara. Engkau adalah anak kecil yang diselamatkan oleh malaikat Allah, Jibril. Ketahuilah tentang asal-usulmu. Cerita tentang sejarah asal-usul si anak. Jibril menyuruhku untuk memberitahumu bahwa engkau adalah anak yang disayangi oleh Allah, dan diberi kehendak bebas untuk memilih jalanmu.
Jika engkau mengikuti jalan Jibril dan para nabi maka engkau akan menjadi orang yang mulia, raja yang hebat di muka bumi ini. Jika engkau mengikuti jalan iblis, maka engkau akan menjadi pendurhaka yang akan dikutuk oleh makhluk seisi bumi, karena engkau akan berbuat kerusakan yang sangat besar dan jahat tiada taraf. Samiri kecil membalas, apa buktinya bahwa kau, hai binatang, berbicara benar? Maka, oleh binatang itu Samiri diajak ke suatu tempat di pulau itu, dan menunjukkan lempeng-lempeng bertulisan tangan Jibril. Ini ditulis sendiri oleh malaikat yang mulia, Jibril, dan merupakan pedoman hidup untukmu. Janganlah kau melenceng dari pedoman-pedoman ini, atau kau akan menjadi manusia durhaka. Lempeng-lempeng itu bertuliskan di antaranya, Allah adalah Maha Pencipta, Raja Alam Semesta. Sembahlah hanya Allah dan jangan mempersekutukannya. Di sisi lempeng itu ada segumpal zat, atau materi yang merupakan sisa alat tulis Jibril yang dibawa dari surga. Samiri kecil memegang zat itu dengan tangannya, dipermainkannya, dan ia menemukan bahwa zat itu sangat ajaib, karena bisa menghidupkan kembali untuk sejenak hewan yang sudah mati. Zat inilah yang kelak digunakan Dajjal sehingga bisa menghidupkan makhluk yang sudah mati. Binatang pengasuhnya mengajarkan kepada Samiri cara-cara ritual menyembah Allah, dan menyuruhnya agar rutin melaksanakan. Namun, anak itu enggan dan selalu membangkang hingga usianya dewasa. Dia sangat tertarik pada kehidupan di pulau itu. Dipelajarinya semua aspek ilmiah, dan dengan kecerdasannya yang luar biasa dia mampu menguasainya dengan bantuan penjelasan dari pengasuhnya. Sewaktu di dalam tidurnya, malaikat Jibril alaihi salam telah pula mengajarkan ilmu-ilmu hikmah kepadanya, tanpa mengetahui bahwa Dajjal juga dipelihara oleh iblis. Ini adalah permintaan iblis ke hadrat Allah subhanahu wa ta'ala, yang juga dikabulkannya. Dikala itu iblis selalu mendampingi Dajjal, tanpa sepengetahuan malaikat Jibril dan binatang pengasuhnya, bahwa iblis sering memberinya makanan, dan air minuman yang dimasukkan ke dalam mulutnya. Binatang pendampingnya sangat sabar, selalu menyuruh Samiri, atau Dajjal untuk beribadah kepada Allah, hingga Samiri yang lelah diceramahi membalas, siapa Allah itu? Kenapa aku tidak pernah melihatnya? Bahkan aku tidak pernah bertemu Jibril yang sering kau bicarakan itu. Jangan-jangan semua yang kau bicarakan itu hanya dustamu, agar aku tunduk kepadamu. Dengar ya, aku lebih hebat darimu dan Allah yang kau sebut-sebut itu. Binatang itu ketakutan setengah mati mendengar makian Samiri. Katanya, aku adalah ciptaan Allah dan aku hanya taat kepadanya. Binatang itu pun berkata, engkau telah mengatakan hal yang mengguncang langit, maka dengarlah bagimu ada dua janji. Kesempatan pertama adalah sekarang. Jika engkau menyatakan tunduk kepada Allah maka perkataanmu akan diampuni. Jika engkau tidak mau maka tinggalkanlah pulau ini, untuk melihat kehidupan di luar sana agar kau menyadari keesaan Allah. Nanti engkau akan kembali ke sini, dan jika pada saat itu engkau masih membangkang maka janji kedua akan berlaku, yaitu engkau tidak akan pernah lagi dapat kembali ke pulau ini, dan akan menjadi makhluk paling jahat di muka bumi ini hingga akhir zaman. Samiri pergi, membuat perahu dan di tengah laut berpindah ke kapal lain, dengan mengarang cerita bahwa ia korban kapal yang karam. Ia pergi menjenguk dunia luar, belajar setiap hal yang membuatnya tertarik, menyelidiki kisah-kisah tentang sejarah dirinya, menggali harta karun dunia berupa ilmu dan materi, hingga ia menjadi orang yang sangat kaya, sangat pandai, dan yang membuatnya takjub adalah fisiknya yang tidak bertambah tua. Negeri pertama yang disinggahi Samiri pada usianya yang ke-20 adalah Yaman, 4000 km jaraknya dari pulau itu. Di sana ia belajar berbagai hal baru setiap hari, dan dapat memahami makna kehidupan dan makhluk hidup dengan sangat cepat, seolah-olah ia memiliki kecerdasan dan kemampuan 100 kali lipat manusia lainnya. Setiap orang yang mengenalnya merasa kagum pada kekuatan, kemampuannya yang besar, dan keajaiban dalam kecepatannya berpikir. Setelah beberapa lama ia mulai berpikir untuk kembali ke negeri nenek moyangnya di Palestina. Tetapi sebelumnya ia merasa rindu untuk kembali ke pulau tempatnya hidup di masa kecil. Dengan mengendarai kapal besar, dan ditemani sejumlah pelayan ia berangkat. Di tengah laut kapal besar itu berhenti, dan Samiri melanjutkan perjalanan sendiri dengan kapal kecil. Di pulau binatang besar itu hanya memandangi kelakuan Samiri, tidak mengajaknya bicara sama sekali. Di pulau, hal pertama yang teringat oleh Samiri untuk dibawa adalah materi ajaib peninggalan Jibril. Selain itu ia membawa juga sepotong batu kecil berwarna-warni yang dipotongnya dari batu panel tempat Jibril menuliskan wasiat-wasiatnya untuk Samiri. Setelah itu dia melanjutkan petualangannya hingga ke Palestina. Sampai di Palestina, usianya sudah mencapai 100 tahun, tapi ia tidak merasa lemah,
tua, ataupun pikun. Seolah-olah waktu telah berhenti pada masa mudanya. Tanpa ragu ia merasa dirinya pantas untuk menjadi Tuhan, karena ia tahu dirinya lebih cerdas dari setiap manusia. Bahkan baginya ruhnya adalah ruh dewa. Buktinya hanya dia yang diajak bicara oleh binatang luar biasa yang menjadi pengasuhnya. Ia sadar semua makhluk takut kepadanya, karena kekuatannya yang luar biasa. Bukankah menurut binatang itu, Jibril, malaikat paling agung, adalah pembimbingnya sehingga ia seolah-olah tahu apa yang harus dilakukan dalam melakukan sesuatu yang tidak diketahuinya. Singkat cerita, di zaman Nabi Musa, Samiri pernah menjadi pembantunya. Nabi Musa telah mengetahui tentang Dajjal dari malaikat Jibril alaihi salam. Nabi Musa alaihi salam telah menerimanya bekerja untuk menjaga kuda dan membersihkan kandang kuda Nabi. Tetapi Dajjal bukan bekerja saja, dia selalu mengintip percakapan Nabi Musa dengan Nabi Harun. Juga perbincangan bersama malaikat Jibril alaihi salam. Ia selalu mengikuti dari belakang kuda Nabi. Dan apabila di suatu ketika Jibril mendatangi Nabi Musa saat berkuda, kesempatan itu diambilnya untuk mengambil pasir tempat pijakan kaki kuda malaikat Jibril alaihi salam, dan disimpannya. Ia juga selalu memperhatikan tingkah laku para pengikut Nabi Musa alaihi salam. Ketika Nabi Musa alaihi salam pergi bermunajat selama 40 hari di Bukit Tursina, peluang ini diambil oleh Dajjal, atau Samiri melakukan tipu dayanya. Dia telah berkata kepada kaum Nabi Musa alaihi salam, yaitu Bani Israel, untuk mengumpulkan emas yang mereka punya untuk menunjukkan kepada Tuhan Nabi Musa alaihi salam. Setelah mereka mengumpulkan emas itu, maka diberikan kepada Dajjal. Emas itu telah ditempah menjadi patung anak lembu, yang dimasukkannya pasir bekas tempat pijakan kuda malaikat Jibril yang disimpannya dulu. Patung itu diletakkan di hadapan masyarakat Bani Israel, dan kemudian dibacakan dengan mantra yang diajarkan oleh iblis. Tiba-tiba patung anak lembu itu berbicara dan mengaku dialah Tuhan Nabi Musa alaihi salam. Kaum Bani Israel telah berpaling dan menyembah patung anak lembu emas itu. Sekembalinya Nabi Musa dari munajatnya, beliau sungguh marah atas perbuatannya Samiri. Beliau juga memarahi Nabi Harun yang tidak dapat mencegah keadaan itu. Maka Nabi Musa alaihi salam memohon petunjuk kepada Allah. Ketika Nabi Musa sadar bahwa ia berhadapan dengan manusia yang akan menjadi Dajjal di akhir zaman, maka Musa hanya menyuruhnya pergi dengan bebas, tanpa menghukumnya. Setelah diusir Nabi Musa, Samiri pergi sendirian menjauhi wilayah kekuasaannya Nabi Musa alaihi salam. Ia mengembara ke berbagai negeri, belajar bahasa-bahasa dan tulisan setiap masyarakat, mengumpulkan ilmu pengetahuan kuno yang kini dianggap punah. Ia mencakupi zaman kebesaran Daud, Sulaiman, hingga sampailah ke zaman Nabi Isa alaihi salam. Fisiknya tetap seperti laki-laki umur 30 tahun, ia selamanya muda meski telah berumur ribuan tahun. Di zaman Nabi Isa, Samiri mendengar tentang Isa alaihi salam, yang dikatakan sebagai keturunan Daud alaihi salam, yang menyelamatkan bangsa Yahudi dari pertikaian, kejahatan dan kepunahan. Samiri ingin menguji apakah Isa alaihi salam benar-benar nabi atau bukan. Maka ia pergi menemui Isa alaihi salam. Namun ia tidak langsung bertemu muka Isa, melainkan mengutus orang untuk bertanya kepada Isa, "Jika engkau benar-benar nabi, maka katakan kepada siapa yang di luar?" Isa diam sejenak dan berkata, "Wahai saudaraku, beritahukan kepada yang mengutusmu, bahwa Allah yang Maha Perkasa menerima taubatnya, dan mengampuni dosa-dosa seluruh hambanya." Disebutkan oleh Isa secara terperinci riwayat hidup Samiri. Samiri yang menerima kabar itu dari utusannya, tidak menanggapi selain mengatakan, ia itu tukang sihir yang telah dirasuki setan-setan. Jika ia seorang nabi, maka ia tidak akan tahu siapa aku, dan apa yang telah tidak terjadi. Sebab para nabi tidak memberitakan gaib, hanya Allah yang mengetahui yang gaib. Bukannya secara jantan menghadapi Isa, Samiri malah kabur mengembara ke negeri-negeri jauh. Isa sendiri memperingatkan para ibu pengikutnya, agar berhati-hati terhadap seorang pembohong yang akan muncul di akhir zaman, dengan mencuri nama dan gelarnya sebagai penyelamat Bani Israel. Ia menjelajahi lautan, dan tanah-tanah tandus padang pasir dan daratan. Ia bergaul dengan berbagai kehidupan, dan makhluk-makhluk hidup, mempelajari berbagai pengalaman yang tanpa batas. Ia tergila-gila dengan pikiran untuk menguasai dunia. Tapi sebelumnya ia merasa perlu kembali dulu ke pulaunya, di Yaman untuk berpikir, dan merencanakan jalannya dalam menguasai dunia. Setelah berkelana berbagai tempat, akhirnya Samiri pulang kembali ke Pulau Hijau di Yaman. Tetapi begitu ia telah berlalu dan berjalan menuju Goa, binatang raksasa berbulu tebal penguasa pulau itu merintangi jalannya. Binatang itu bersama 20 orang yang bertubuh tinggi.
melebihi pohon-pohon yang tinggi, dan wajah mereka bersinar seperti matahari. Pada tangan mereka terdapat rantai besi berlapis baja, yang tampak jelas bukan buatan dunia ini. Samiri menggigil ketakutan. Ia bertanya, "Apa ini? Siapa mereka? Bagaimana mereka dapat sampai ke sini?" Binatang itu menjawab, "Wahai orang-orang yang paling bodoh, engkau telah menyia-nyiakan dua kesempatan yang diberikan Allah kepadamu. Kesempatannya untuk bertaubat dengan pertemuan Nabi Musa dan Nabi Isa, dan tidak tersisa bagimu kecuali janji terakhir." Janji terakhir itu adalah seperti yang ditulis dalam pesan Jibril untuk Samiri. Tidak ada kitab bagimu, kecuali yang dibawa kepadamu oleh seorang Nabi terakhir, Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang datang di akhir zaman. Jika engkau beriman yang kami imani, maka Allah akan memudahkanmu untuk mengimani penutup para Nabi. Ia bernama Muhammad Al-Amin, ia akan lahir sebagai Nabi dan Rasul, di tengah-tengah kaum yang buta huruf. Ia berhijrah yang banyak ditumbuhi pohon kurma, dan yang banyak mata air dan sumur tawarnya dengan tanah subur. Jika engkau mendustakan Nabi yang mendahului Muhammad, maka Allah akan menutup hatimu, dengan selubung hitam hatimu menjadi condong kepada kejelekan, dan tidak dapat melihat cahaya. Akalmu hanya bisa melihat dirimu sendiri saja, seperti iblis si terkutuk, dan engkau pun menjadi teman akrabnya. Jika engkau tidak mempercayai kebesaran Allah, malaikat dan Rasul-Nya, maka engkau akan dimasukkan ke dalam penjara 1000 tahun lamanya. Engkau akan bebas setelah Muhammad wafat. Ketika siuman dari pingsannya, Samiri mendapati dirinya telah berada dalam gua, sementara binatang itu ada di depannya. Kedua tangan dan kakinya terbelenggu dengan rantai yang sangat panjang agar ia dapat bergerak, duduk, berdiri, berjalan. Samiri diliputi ketakutan yang belum pernah ia rasakan. Ia belum pernah melihat terbelenggu seperti ini, bahwa dalam kerajaan Fir'aun dan kerajaan lainnya yang pernah dikunjunginya, dalam pengembaranya binatang itu berkata, "Engkau adalah Dajjal di akhir zaman, raja kejahatan yang masa depannya dikutuk oleh seluruh penghuni langit dan bumi. Engkau telah dianugerah kekuatan dan kecerdasan oleh Allah, juga diberi kebebasan untuk memilih jalanmu sendiri. Tetapi inilah yang kamu pilih sekarang. Engkau berada pada zaman penutup para nabi. Kekasih Allah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, ia telah lahir beberapa hari yang lalu, ketika engkau berada di tengah lautan. Engkau berada di penghujung akhir zaman, janji Allah telah datang masanya. Engkau tidak akan terlepas dari rantai yang membelenggumu, kecuali setelah wafatnya Nabi Muhammad. Tanda keluarmu sebagai orang sombong di dunia adalah terputusnya pohon kurma Baisan, berkurangnya air danau Tabari, keringnya mata air Zugar, dan banyak terjadi gempa bumi dahsyat sebelum keluarnya musuhmu yang memarahimu. Lihat kondisi tanda keluarnya tersebut yang sekarang ini menjadi nyata." Sambil berusaha melepaskan diri dari belenggu, Samiri berkata kepada binatang itu, "Bagaimana aku dapat meyakini bahwa perkataanmu itu benar? Mengapa engkau tidak mencabut sihirmu, dan menjauhi setan-setanmu itu? Sungguh aku ingin keluar untuk memerintah dunia. Dunia tidak ada rajanya kecuali aku, sedangkan engkau berusaha untuk menghalangi aku. Aku adalah manusia paling tua. Karena waktu tidak berpengaruh kepadaku, seluruh dunia di sekitarku telah berubah. Tetapi aku tidak pernah berubah, tidak tua, tidak beruban. Segala sesuatu tunduk kepadaku. Aku adalah anak dewa." Binatang itu cuma menjawab, "Engkau bersabarlah atau tidak, janji Allah pasti benar. Engkau dilaknat, diusir, dan dilemparkan seperti iblis terkutuk, yang telah diperingatkan kepadamu melalui tulisan-tulisan malaikat Jibril." Itulah kisah Dajjal dibelenggu dengan rantai-rantai Allah. Semoga kita dijauhkan dari sifat-sifat Dajjal. Amin amin ya robbal alamin.